Apabila seseorang dengan pikiran penuh cinta kasih memancarkan welas asihnya ke seluruh dunia, ke atas, ke bawah, dan ke sekelilingnya, ke segala arah tanpa batas, terisi dengan kebaikan yang tak terbatas, lengkap dan sempurna setiap perbuatan tak berarti yang pernah dilakukannya. Janganlah tetap dikenang dalam pikiran. Salam jumpa pemirsa, kali ini tim Body Cita telah berada di daerah Dieng. Di sini kita akan menemui beberapa orang warga dan sedikit berbincang-bincang dengan mereka. Mari ikuti kami. Pemirsa, sekarang saya akan berkunjung ke rumah Bapak Sutrisno. Di sini kita akan melihat-lihat kehidupan atau keseharian dari beliau. Nah, mari ikuti saya. Sekarang saya berada di depan rumah Pak Sutrisno nih pemirsa, seperti yang terlihat di belakang saya bahwa Pak Sutrisno ini tinggal di rumah yang ukurannya hanya 2 kali 1,5 meter dan luasnya hanya 3 meter. Nah, di sini atapnya terbuat dari seng, kemudian di sini ada plastik, kemudian pintunya juga sudah tidak layak sekali pemirsa. Nah, seperti yang terlihat di samping ini pemirsa, ini terbuat dari seng, kemudian di atas ini ada terpal tipis yang menutup. Nah, jadi kita bisa membayangkan pemirsa bagaimana seandainya kita hidup di tempat seperti ini. Dan kita akan melihat-lihat bagaimana dan apa saja isinya yang ada di dalam rumah Pak Sutrisno pemirsa. Isi Pak. Nah pemirsa, ruangan yang hanya 2 kali 1,5 meter pemirsa, sangat panas sekali di dalamnya. Kemudian di sini ada satu lampu yang cukup kecil sekali. Kemudian bisa dilihat pemirsa bahwa alas yang dipakai tidur oleh Pak Sutrisno ini cukup memprihatinkan sekali pemirsa. Nah pemirsa, di sini terdapat penyangga kaki karena Pak Sutrisno tidak bisa jalan. Ini 2 penyangga kaki mungkin digunakan sebagai alat bantu untuk keluar atau mencari nafkah ya. Kemudian di sini juga terdapat beberapa botol bekas minuman dan ada
baju-baju yang sangat kotor sekali pemirsa. Kemudian ada juga alas tidur seperti karpet yang sudah tidak layak digunakan juga pemirsa. Misi Pak, boleh tanya-tanya sedikit Pak ya? Pak Sutrisno, nama panjangnya siapa Pak? Nama panjangnya Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ya? Iya, Lahir tahun berapa Pak? lahir sekitar 65 ya? 65, Oh iya ya. Sudah lama Pak tinggal di sini Pak? 8 bulan. Sudah 8 bulan. Kerja di mana Pak? Jadi rosok. Dulu awalnya datang dari mana Pak? Asli sini atau dari luar? Enggak, jadi kambingan tuh ke sini nih. Sebab Pak ada sanak saudara? Enggak punya. Nggak punya ya? Enggak punya. Di sini hidup sendiri sama warga di sekitar ya Pak ya? Iya, hidup sendirian di. Kemudian untuk makan Pak, ini Makan tuh, beli apa dimasak? Dimasakkan oleh warga sekitar atau gimana Pak? ya dimasak, dimasak ya. Oh gitu. Ya, beli. Kemudian selama ini masih tercukupi Pak ya? Apa masih ada kendala kurang atau gimana? Nggak ngerti deh itu. Kemudian Bapak udah sakit kakinya ini sudah berapa lama Pak? Udah 8 bulan deh. Oh berarti belum ada setahun Pak ya baru-baru ini. Belum. Kenapa Pak terjatuh atau kenapa? Terus sepeda motor sih. Tertabrak sepeda motor ya? Iya, jatuh nih. Ini untuk teh kita Oh gitu. Dulunya gimana Pak masa lalu? kerjanya sukses di tani. Jadi dulu penghasilannya dibilang cukup Pak ya? Iya, tapi ikut mertua. Harapannya nanti ke depan gimana Pak supaya lebih baik atau supaya tidak tinggal di sini lagi? Mungkin Kalau udah sembuh nih, kaki saya udah sembuh lagi, pulih sejati itu deh. Ya pulang ke rumah. kemudian selama hidup di sini Pak di tempat yang kecil ini gimana perasaan Bapak? Udah apa-apa lah, diterima aja sama Tuhan. Sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV mohon diterima Pak ya. Ya, Semoga bisa membantu. Tuhan yang Maha Agung ya balas, amin. Tuhan yang Tabah. membalas ya. Ya, Oke, terima kasih Pak ya. untuk waktunya. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Sutrisno. Nah, untuk Anda yang ingin membantu, silahkan salurkan bantuan Anda ke Dhamma TV atau bisa langsung datang ke lokasi di rumah Bapak Sutrisno.
Pemirsa, sekarang saya bersama dengan salah seorang warga, lebih tepatnya adalah tetangga dari Pak Sutrisno. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang keseharian Pak Sutrisno. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa, Bu? Saya Bu Samini. Ibu Samini, Iya. tetangga Pak Sutrisno ya? Iya. Dulunya ini kan cari rusuhan, terus habis gitu ketabrak sepeda apa mobil gitu loh, terus pulang nggak bisa jalan sama sekali. Ini saya yang tempat di sini, saya tampung di sini. Temennya juga banyak di sini, temennya yang orang cari rusuhan, cari uang itu minta-minta gitu daripada di jalanan, udaran kepanasan saya tampung di sini nggak saya pungut biaya nggak apa. Itu kesehariannya mungkin dapat makanan, dimasakkan atau gimana ini, Bu? Yang ini cari sendiri, kan minta-minta gitu loh. Cari sendiri kayak kalau nggak ada kalau minta makan ya saya kasih, nggak minta saya tarik mau makan apa enggak. Saya sudah punya makanan beli gitu, nyegah-nyegah di sini. Kalau lapar, kalau nggak kerja ya saya kasih makan gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Iya, Ya. sama-sama ya. Ya, mari Bu. Nah, pemirsa, setelah dari rumah Pak Sutrisno, sekarang saya akan berkunjung ke rumah Pak Suwarno. Nah, di sini saya akan melihat-lihat dan bertanya-tanya kepada Pak Suwarno bagaimana keseharian dari beliau. Pemirsa, sekarang saya berada di depan rumah Pak Suwarno. Nah, seperti yang terlihat pemirsa, di sini rumahnya masih belum sepenuhnya jadi. Ini masih terlihat batu batanya, kemudian ada beberapa barang yang terlihat masih berserakan pemirsa. Nah, saya akan melihat-lihat ke dalam. Mari ikuti saya. Sekarang saya berada di ruangan yang berukuran 3x3 rumah Pak Suwarno. Di sini jadi satu pemirsa, antara dapur, ruang tamu, sekaligus untuk beristirahat. Di sisi sebelah kiri saya di sini ada tempat untuk memasak, ada kompor, kemudian ada beberapa tempat bumbu-bumbu masak juga, dan banyak sekali barang-barang yang mungkin memang tidak pada tempatnya pemirsa. Anda bisa melihat sendiri. Kemudian temboknya ini ada beberapa yang dilapisi oleh gabus. Pemirsa, mungkin ini bertujuan supaya menghangatkan suasana di malam hari. Di sini terdapat tape recorder dan juga ada satu televisi kecil pemirsa yang digunakan oleh keluarga Bapak Suwarno untuk hiburan ya. Kok bisa milih tempat di sini? Gimana ceritanya, Pak? Ya ceritanya mengikuti juragan yang bosnya ini Pak Sairin yang punya rumah ini. Jadi kita ini istilahnya ikut kerja sana. Jadi hasil dari kita pemulung itu yang kita kumpul stornya ke Pak Sairin itu. Iya. Selama ini kebutuhan tercukupi Pak ya dengan mengumpulkan barang bekas? Ya dalam artinya itu ya kurang karena untuk biaya anak sekolah iya ini masih
yang namanya bantuannya belum pernah dapat ya. Mau. Anaknya berapa Pak? Ya 9, tapi yang masih sekolah 3. Yang sekolah 3. Ini usianya berapa Pak? Yang kakak-kakak atau yang adiknya saja yang sekolah ini? Adiknya yang terakhir nih masih SMP di Ponegoro ya. Terus yang kakaknya itu sudah SMA. Nah, boleh tahu Bapak usia berapa Pak sekarang ya? Sekitar 59. 59. Ya. Kemudian dulu mungkin ya Pak ya, maaf kalau ungkit-ungkit masa lalu, dulu pernah berjaya atau mungkin masa mudanya kerjanya apa? Boleh cerita Pak? Ya, boleh. Ya memang saya dulu ya pernah di guru SMP ya. Memang ya, terus pernah saya itu bekerja di dalam urusan pelaksana pembangunan pom-pom bensin itu. Ya karena teman yang tidak jujur, akhirnya kita bubar dari CV-an itu. Dari CV-nya Pertamina yang kita mengerjakan itu. Nah, setelah itu kita mau cari kerjaan ke sana kemari sukar, sehingga saya jatuhnya ya milih di pemulung ini, kita bebas dan ya kadang-kadang bisa mencukupi lah, enggak begitu kekurangan. Ya, hanya untuk biaya anak sekolah itu ya dibantu kakak-kakaknya itu. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Suwarno. Iya, dengan Pak Suwarno. Nah setelah ini saya akan melihat-lihat lagi ruangan yang ditempati oleh Pak Suwarno. Ini ada pemberian dari pemirsa Dhamma TV Pak. Oh ya, terima kasih. Oke, dari terima Dhamma kasih TV. untuk waktunya Iya, Pak. iya. Saya Terima pamit ya kasih. Pak ya. Kembali sama-sama. Semoga dapat rezeki lebih banyak Iya, lagi. iya. Mari Pak. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan seorang Bapak, Pak siapa? Pak Sairin. Sairin, yang mendirikan rumah bagi para pemulung. Sudah lama Pak tinggal di sini? Sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun ya. Kalau boleh tahu Pak Sairin usia berapa Pak? Usia saya sudah 51. Usia 51 ya. Iya, ini Bapak kok mau gitu mendirikan rumah-rumah bagi para pemulung, katanya gratis gitu Pak ya? Iya, saya mendirikan rumah itu untuk teman-teman saya yang ada di jalanan, biar ada tempatnya kalau mau. Jadi biar nggak tidur di jalanan gitu Mbak. Jadi ya sedikit saya itu menolong biar jadi orang yang layak ada di kampung gitu. Gitu Pak ya. Iya. Mulia sekali. Nah, mungkin pemirsa juga ingin membantu atau turut berpartisipasi, bisa menyumbangkan dana Anda di Dhamma TV. Ada 5 hal yang menjadikan dana seseorang menjadi bermanfaat. Kelima hal tersebut adalah dia berdana dengan hormat, dia berdana dengan pikiran yang terarah, dia menyerahkan dana dengan tangannya sendiri, dia mendanakan barang-barang yang baik, dan dia berdana dengan memikirkan hasilnya. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kehidupan kita di bumi ini adalah mengembangkan paramita kita masing-masing yang merupakan tujuan dari semua makhluk, yaitu menyempurnakan sifat-sifat kebaikan kita bersama. Kalau memang kita ada kelebihan secara materi, ayolah kita bersama-sama memberikan materi-materi yang kita berlebihan ini untuk bisa meringankan, membahagiakan pihak yang lain. Siapapun yang melakukan ini, kita akan paham bahwa di dunia memang akan bisa tercukupin semuanya bila mana semua makhluk saling tolong menolong, bukan sebaliknya mengembangkan keserakahan, hanya mementingkan egoisme,
kita sudah cukup, tapi masih merasa kurang, ingin mendapatkan. Cara apapun kita jalankan, akhirnya keserakahan bertambah, kekayaan kita juga bertambah, tetapi kekayaan yang kita dapatkan ini tidak membawa manfaat bagi pihak yang lain. Hal yang demikian ini amat disayangkan karena kita hanya mementingkan kepentingan kita pribadi, tetapi tidak pernah memikirkan kepentingan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan-bantuan kita. Marilah kita menggunakan kesempatan selama kita hidup di saat-saat ulang tahun kita, hari-hari besar kita masing-masing. Kita buat untuk beramal, berbuat kebaikan, dilihatkan bahwa masyarakat Indonesia ini semuanya mau saling tolong-menolong untuk meringankan beban-beban semua masyarakat kita yang kita lihat saat ini memang banyak masalah demi masalah di dalam perekonomian mereka, banyak yang dipecat, banyak yang sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan adanya ini kita bisa meringankan seperempat bagian dari mereka-mereka yang membutuhkan itu juga sangat membantu dan meringankan beban mereka. Akhirnya mereka senang dan gembira. Maka kebajikan Anda itu akan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa Dhamma TV yang memberikan sumbangan, donasi, keperluan-keperluan untuk kegiatan positif ini membawa kebahagiaan semua makhluk. Semoga bibit kebajikan yang Anda tanam ini akan membuat rezeki, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk sekeluarga Anda sekalian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Barang siapa mengembangkan cinta kasih tanpa batas dan meneguhkan batinnya untuk mengerti arti kelahiran, belenggunya akan terkikis. Jika ia mengasihi meski hanya satu makhluk tunggal, kebaikan akan mengikuti. Demikianlah pemirsa, saya bersama tim Bodhicitta pada episode kali ini telah melakukan sedikit kegiatan yang kami harapkan Anda juga dapat melakukan hal yang sama, tentunya sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Terima kasih untuk perhatian Anda, sampai jumpa di episode selanjutnya.